Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan aku Bima Nugra di Komisi Podcast Kristen. Bersyukur kita sudah ada di tahun 2026 dan itu berarti kita di KPK sudah masuk season ke-7 ya. Ini episode pertama di tahun 2026 dan aku nggak membayangkan ya sudah season ke-7 sejak 2020 KPK diluncurkan pertama kali. Itu semua karena anugerah Tuhan dan aku bersyukur. Dan di episode kali ini juga aku sepertinya belum terlambat mengucapkan ya selamat tahun baru dan selamat Natal. Walaupun mungkin yang selamat Natal udah cukup lama ya. Tapi it's okay, kiranya teman-teman bisa terus menikmati damai sejahtera Allah dan juga mengawali 2026 dengan kasih karunia Tuhan. Nah, berbicara tentang tahun baru, aku pada episode kali ini hendak berbagi tentang bagaimana kita sebagai pemuda Kristen itu punya arah tujuan hidup yang jelas ya. Aku gak bilang aku punya tujuan hidup yang jelas, tapi aku rasa ini pergumulan anak muda, termasuk diriku, aku juga bergumul dan kiranya insights dan sharingku ini bisa menolong teman-teman juga ya. Selain itu juga dari pelayanan penginjilan jalanan yang sempat aku lakukan di bulan ini, aku bertemu dengan pemuda Kristen juga ketika aku datangi dengan beberapa temanku, alih-alih bertanya tentang teologi atau doktrin Kristen begitu ya, dia men-sharingkan tentang bagaimana dia kehilangan arah hidup, bingung mau kemana, ngerasa hidup stuck dan lain sebagainya. Dan aku pikir sepertinya inilah pergumulan anak muda akhir-akhir ini ya. Teman-teman juga bisa lihat banyak sekali berita survei yang mengatakan Gen Z itu pilih kuliah, pilih kerjaan, kadang karena FOMO ya atau karena tekanan sosial dan lain sebagainya yang akhirnya membuat kita kehilangan arah, mungkin kehilangan juga semangat dan bingung juga ya bagaimana kita menavigasi hidup ini. Izinkan aku untuk berbagi dan kayaknya aku bisa menjadi teman ngobrol yang baik ya teman-teman ya. Aku sekali lagi gak bilang aku udah sempurna, aku juga bingung dan dalam pergumulan ini ya. Tapi dalam bukan juga lagi bingung banget sih, tapi maksudnya aku sempat bingung, aku sempat juga bingung dan lain sebagainya. Apakah aku dikatakan sudah benar-benar settle juga enggak juga ya, ini juga masih dalam proses perjalanan imanku juga. Tapi izinkan aku sekali lagi menjadi teman ngobrol yang bisa juga menolong teman-teman dalam pergumulan ini ya. Ya oke. Cukup panjang ya introduction-nya. Aku akan mulai dengan Efesus 2 teman-teman. Ini adalah dasar firman Tuhannya yang aku pikir juga penting untuk kita pahami. Aku gak akan bahas secara detail ya, karena ini bukan khotbah, tapi setidaknya Efesus 2 teman-teman bisa buka, nanti aku akan jelaskan dengan ringkas. Dan ada 2 poin untuk kita memahami bagaimana kita memaknai hidup kita sebagai anak muda, secara khusus di tengah pergumulan hidup ya. Pergumulan hidup dan arah tujuan hidup itu. Yang pertama tentang identitas teman-teman. Nah, ini ada 2 poin ya. Yang pertama identitas, yang kedua tujuan hidup yang akan kita bangun daripada identitas ini. Yang pertama kalau kita melihat berbicara tentang identitas, teman-teman Efesus 2 ayat 1 memulai atau dimulai dengan kata sudah mati ya. Karena di sana dikatakan Paulus mengatakan kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Paulus memulai dengan menyebut penerima suratnya ini sebagai orang-orang yang mati ya. Kita perlu bertanya, apa maksudnya mati di sini? Tentu bukan mati secara fisik ya, karena nggak mungkin Paulus menuliskan suratnya kepada sekumpulan orang mati. Tetapi mati secara spiritual. Kenapa mati secara spiritual? Karena mereka hidup di luar Kristus sebelumnya. Dan memang semua orang yang hidup di luar Kristus disebut sebagai orang-orang yang mati. Roma 6 ayat 23, upah dosa ialah maut. Memang secara fisik hidup, tetapi kelak dia akan mengalami kematian kekal. Dan saat itulah kematian kekal itu juga sudah punya efeknya ya, yaitu ketika dia tidak terkoneksi berelasi dengan Allah yang benar. Maka Yesus juga mengatakan demikian ya di Yohanes 7 ayat Yohanes 8 ayat 24, sorry. Tadi agak salah ya. Yohanes 8:24 Yesus juga berkata begini ya, karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu.
Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Jadi orang yang tidak mengenal Kristus pasti akan mati. Ya. Tetapi Paulus mengatakan di ayat yang keempat, Efesus 2 ayat 4, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih yang besar yang dilimpahkannya pada kita telah menghidupkan kita. Kita yang mati karena dosa diberikan identitas baru oleh karena kasih Kristus yang dilimpahkan kepada kita. Maka identitas kita adalah orang-orang yang dikasihi dan dicintai oleh Allah, orang-orang yang benar-benar dicintai oleh Allah dan dikatakan hidup alih-alih mati. Dan ini bukan karena kebaikan kita, tetapi dikatakan di sana oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Maka teman-teman, sebelum kita cari tahu tujuan hidup kita, cari tahu dampak apa yang bisa kita berikan pada dunia, cek dulu identitas kita. Sebab begini teman-teman, mengapa ini aku mulai ini dengan identitas? Karena begini, setiap orang pasti punya dampak. Setiap orang pasti pengen menjadi orang yang baik. Itu hal yang pasti. Tetapi tidak semua orang punya tujuan atau dampak yang baik. Tidak semua orang punya tujuan hidup yang benar sehingga berdampak baik pada orang lain. Penjahat, kriminal juga punya tujuan hidup. Mereka pengen memuaskan diri mereka sendiri. Tetapi apakah dia punya dampak yang baik? Tidak. Iya kan? Maka sebelum kita bertanya arah tujuan hidup kita ke depannya atau dampak apa yang bisa kita berikan pada masyarakat, mari kita bertanya siapa kita di hadapan Allah. Kalau kita sudah mendapatkan identitas yang tepat, kalau kita sudah beres tentang identitas kita, maka kita bisa melangkah lebih lanjut ke dalam pergumulan kita tentang arah dan tujuan hidup. Teman-teman, aku pengen bilang, kalau kita hidup dalam iman kepada Yesus Kristus, keselamatan itu sudah diberikan kepada kita dengan cuma-cuma. Engkau dan aku adalah orang-orang muda yang berharga di hadapan Allah. Jangan diombang-ambingkan dengan kata-kata orang yang menganggap diri kita tidak berharga, kita kehilangan harapan, kita sudah tidak punya jalan keluar. Alkitab mengatakan, firman Allah mengatakan bahwa kita dikatakan dihidupkan kembali oleh karena kasih Allah yang melimpah, yang dicurahkan, dilimpahkan kepada kita. Dan ini adalah berita penting yang perlu kita pahami teman-teman, bahwa hidup kita berharga. Hidup kita sudah ditebus oleh Kristus dan kita tidak boleh sia-siakan hidup kita di dalam dunia ini. Maka teman-teman, kalau kita sudah firm, sudah paham bahwa identitas kita adalah orang yang berharga yang dikasih oleh Allah, maka dari identitas yang beres ini, kita berangkat ke poin yang kedua tentang tujuan hidup kita yang aku harap bisa menolong kita untuk memaknai hidup kita. Di ayat yang ke-10 ya, Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk, perhatikan ini teman-teman, melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Teman-teman, kitalah ciptaan yang diciptakan dalam Kristus Yesus itu. Dan segala ciptaan yang diciptakan dalam Kristus Yesus tidak hidup untuk melakukan pekerjaan yang lain, tetapi hanya hidup untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Menarik dari ayat ke-10 ini yang menjawab pergumulanku dan pergumulan mungkin kita yang sedang bingung tentang arah hidup, tujuan hidup adalah kata dipersiapkan Allah. Ya. Ketika kita bingung gak tahu hari ini mau ngapain, Alkitab mengatakan sebenarnya Allah sudah mempersiapkan pekerjaan baik sebelumnya. Artinya sudah ada teman-teman. Yang ingin aku mau sampaikan adalah kalau begitu ketika kita bingung seharusnya kita tanya ke siapa? Ke Allah kan, ke Tuhan kan yang sudah mempersiapkan pekerjaan baik itu bagi setiap orang yang beriman kepada Yesus Kristus. Seringkali sayangnya kita anak muda termasuk aku seringkali lupa bahwa kita punya Allah yang sudah mempersiapkan segala sesuatunya ini untuk kita jalani, untuk kita hidupi. Yang akhirnya memberikan hidup kita makna dan tujuan.
Untuk apa kita ada di dunia ini dan untuk melakukan apa seharusnya saya hidup di dunia ini. Maka pertanyaan selanjutnya adalah pekerjaan baik apa yang Allah telah persiapkan sebelumnya itu bagi saya. Bagiku ada dua hal yang harus kita pahami di sini. Pekerjaan baik yang pertama adalah mengenal Allah Tritunggal, yaitu mengenal kasih Kristus yang dinyatakan pada kita. Itu satu pekerjaan baik yang maksudnya kita harus terus lakukan, terus mengenal dan mencintai Allah dalam hidup kita. Tetapi hal yang kedua yang penting juga, yang tidak kalah penting adalah memuliakan Allah Tritunggal yang telah memberikan kita identitas yang baru itu. Dan aku percaya bahwa memuliakan Allah itu bisa dilakukan dalam berbagai hal. Tak terbatas hanya di dalam menjadi misalkan seorang rohaniwan atau hamba Tuhan. Kita bisa memuliakan Allah dalam setiap profesi pekerjaan spesifik yang Allah percayakan untuk kita lakukan hari ini. Entah itu jadi dokter, polisi, tentara, pegawai pemerintahan, IT dan lain sebagainya, kita bisa hidup memuliakan Allah melalui pekerjaan-pekerjaan yang spesifik itu, yang tentunya yang tidak melawan kebenaran firman Tuhan. Inilah teologi dari para reformator, sebenarnya Luther dan Calvin melihat panggilan atau vocatio itu bukan hanya terbatas pada clerics atau clergy, rohaniwan, para hamba Tuhan yang melayani di gereja saat itu, tetapi juga pada setiap profesi yang memuliakan Allah. Entah itu tukang sepatu, entah itu chef, koki dan sebagainya, itu semua adalah pekerjaan-pekerjaan mulia yang bisa kita lakukan untuk memuliakan Allah. Maka bagaimana teman-teman kita mencari pekerjaan baik itu? Yang pertama, tentu kita bertanya kepada Allah ya. Doa, baca firman, bertanya kepada orang yang lebih dewasa dengan kita yang mungkin sekarang ada di dekat kita. Sampaikan saja jujur. Sebagaimana kepada mereka juga sebagaimana kepada Tuhan. Sampaikan dengan jujur bahwa aku lagi bingung Tuhan, aku ini mau kemana gitu kan. Tetapi yang kedua, selain kita berdoa, mari kita melihat ke diri kita. Apa yang Tuhan sudah percayakan selama ini untuk kita lakukan. Entah itu passion, entah itu talenta, entah itu mungkin ada usaha yang selama ini kita lakukan yang mungkin kita tidak anggap. Seringkali bukan melihat jauh ke luar ya, tapi juga melihat ke dalam, apa ya potensi apa yang sudah Tuhan percayakan pada kita. Yang mungkin bisa menolong kita untuk melihat jangan-jangan Tuhan ingin saya melanjutkan di bidang ini, bidang A, bidang B, bidang C dan seterusnya begitu. Yang ketiga yang penting juga menurutku adalah bagaimana Allah membukakan pintu-pintu di dalam setiap pergumulan atau dalam setiap passion atau karunia yang Tuhan percayakan itu. Misalkan ketika aku pengen menggeluti menjadi seorang content creator, di awal mulanya juga aku start dengan hal-hal yang sederhana ya. Rekam pakai HP lah dan lain sebagainya, mic-nya juga masih sederhana. Tapi di dalam perjalanan ini Tuhan membukakan pintu-pintu yang akhirnya aku bisa upgrade equipment, aku bisa lebih lancar ngomong dan lain sebagainya, yang akhirnya menolong untuk melihat sepertinya Tuhan memang memanggil aku untuk melayani di dunia content creation ini begitu ya. Nah, teman-teman lihat pintu-pintu apa yang terbuka di sekitarmu yang sepertinya di dalam doa dan pergumulanmu Tuhan mengarahkan kamu ke sana. Dan yang terakhir adalah dalam pergumulan kita mencari arah tujuan hidup atau dalam konteks pekerjaan baik ini adalah melihat bagaimana orang lain yang juga mengenal, mencintai Tuhan menilai apa yang kita lakukan sekarang. Misalkan kita punya kakak rohani, mentor rohani, seorang pendeta mungkin di gereja yang setelah kita sharingkan, kita lakukan pekerjaan itu atau profesi yang kita lakukan itu, dia juga mendukung dan memberikan masukan-masukan yang baik misalkan. Atau malahan dia malah memberikan kita tanda awas. Nah jangan-jangan kita perlu memikirkan ulang, jangan-jangan bukan ini yang seharusnya saya lakukan. Nah teman-teman, itu mungkin 4 langkah sederhana yang bisa kita pikirkan, yang semoga bisa membantu kalian juga dalam pergumulan ini begitu ya. Tapi penting buat kita adalah memahami identitas itu dan tujuan hidup kita
melakukan pekerjaan baik, artinya begini, setiap apapun yang kelak akhirnya kita pilih untuk lakukan, tanamkan betul-betul bahwa ketika saya melakukan pekerjaan ini, saya sedang berusaha memuliakan Allah dan saya ingin melalui pekerjaan ini, Yesus Kristus itu dimuliakan melalui pekerjaan yang saya lakukan. Ya. Kalau itu menjadi seorang hamba Tuhan rohaniwan, it's very good, ya, sangat baik. Tetapi kalau engkau memang tidak terpanggil dalam pelayanan penuh waktu menjadi seorang rohaniwan di gereja, ya it's okay untuk kalian mencoba profesi-profesi atau alternatif yang lain ya yang terbuka di depan mata kalian. It's okay dan itu adalah pekerjaan yang mulia, sekali lagi asalkan tidak bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Jangan menjadi seorang pengedar narkoba, seorang kriminal, ya bukan ya. Tidak semua pekerjaan itu baik, tetapi semua pekerjaan baik yang ada di dunia ini itu bisa kita lakukan untuk memuliakan Tuhan. Semuanya perlu kita nilai dari standar kebenaran firman Tuhan. Teman-teman, semoga podcast singkat ini bisa menolong teman-teman dalam pergumulan teman-teman. Mari lihat ke diri kita, lihat ke apa yang Allah nyatakan dalam hidup kita dan terus bertanya kepada Allah, kepada Tuhan yang telah memberikan identitas kita yang baru, tapi juga memberikan kita tujuan hidup yang baru juga, yaitu melakukan pekerjaan-pekerjaan baik di dalam hidup kita ini. Kalau hidup kita begitu berharga, jangan sia-siakan teman-teman. Hidup kita singkat, jangan sia-siakan, lakukan yang terbaik untuk memuliakan Tuhan, sebab Dialah yang telah membangkitkan kita daripada kematian spiritual itu. Supaya untuk apa? Supaya kita hidup bagi Kristus. Demikian episode pertama di season ke-7 ini. Kiranya bisa menolong teman-teman, dan kalau teman-teman pengen ngobrol dengan aku bisa komen di episode podcast ini. Atau mungkin teman-teman dengerin di YouTube juga bisa komen supaya kita bisa diskusi dan bisa saling mengenal satu sama lain. Terima kasih telah mendengarkan, sampai jumpa dan Tuhan memberkati. Dadah.